Sumber daya manusia adalah modal dasar dalam pengembangan karir. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan dan diarahkan agar terciptanya suatu masyarakat yang bertujuan produktif. Bersama saya, Nuka Ajeng, selaku pembawa acara di Saburai Talk. Di sini akan berbicara mengenai sumber daya manusia, maka di sini saya hadirkan bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sunyoto Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang akan membahas mengenai pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pesawaran, hanya di Saburai Talk. Nah, di sini pemirsa kita hadirkan bersama, selamat datang Bapak, dan mungkin Bapak bisa sapa-sapa dulu. Oh iya. Pemirsa yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hari ini kami diundang di Saburai TV dalam rangka untuk sama-sama berbagi cerita. Mungkin masyarakat di Provinsi Lampung kaitan dengan kepegawaian, mungkin belum ada beberapa informasi yang perlu didapat kaitan dengan mungkin status pegawai negeri sipil, sudah itu P3K, dan isu-isu yang saat ini lagi menjadi trending topik di bidang kepegawaian. Baik, langsung saja mungkin ya Pak ke pertanyaannya. Karena pasti masyarakat juga penasaran akan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang akan Bapak berikan. Yang pertama, mungkin banyak masyarakat yang tidak paham mengenai keterkaitan antara P3K dan PNS. Bisa tolong dijelaskan Pak, apa saja sih dan upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menutupi kekurangan pegawai? Oke, terima kasih. Jadi kaitan dengan pertanyaan ini, yang pertama bahwasanya sejak terbitnya Undang-Undang 5, ASN itu terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana pegawai negeri sipil ini juga diatur di dalam PP 11, manajemen pegawai negeri sipil, yang di mana ini juga sudah ada perubahan di PP 17. Yang jelas perbedaan P3K dengan PNS, ya, kalau P3K ini melalui kontrak kerja. Kalau perekrutannya hampir sama, mereka juga harus melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Tetapi yang membedakannya, di mana P3K ketika dikontrak, ya, itu tidak dapat melakukan mutasi, pindah. Tetapi kalau pegawai negeri sipil boleh. Untuk memenuhi kebutuhan ASN, ya, saat ini pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki 4.327 ASN yang tersebar ada di kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, kami menyusun kebutuhan itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang ada, kita di tahun 2019 itu juga sudah merekrut P3K dan ASN. Adapun jumlah yang kita waktu itu rekrut di tahun 2019 itu ada 111 P3K dan 222 CPNS. P3K ini terdiri dari guru dan penyuluh kesehatan. Harapannya kebutuhan-kebutuhan terutama di pelosok, terutama guru-guru desa terpencil, ini bisa terpenuhi baik itu melalui P3K ataupun ASN. Inilah langkah-langkah upaya yang jelas dalam penghitungan kebutuhan. Kita juga menyesuaikan dengan batas usia pensiun, kebutuhan anggaran, dan kebutuhan sesuai dengan anjap ABK yang ada di OPD dan di satker-satker yang ada. Baik. Nah Pak, yang sedang hangat dibicarakan masyarakat adalah terkait penghapusan tenaga kontrak sesuai Surat Menteri Pan-RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah nomor B/7-M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022. Apakah langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM menyikapi surat edaran tersebut, dan terkait penganggaran tenaga honorer tidak boleh lagi? Bagaimana sikap pemerintah, Pak? Oke, jadi ini menjadi isu hangat yang saat ini, ya, baik secara nasional, di daerah, baik di kalangan tenaga kontrak.
Banyak sekali kawan-kawan tenaga kontrak di pemerintah Kabupaten Pesawaran, baik melalui chat, diskusi, bagaimana nasib kami. Saat ini pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak dipungkiri ya, bahwa sejak berdirinya 15 tahun yang lalu, ada tenaga-tenaga non-PNS yang diberdayakan dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang ada. Kami di satu sisi, ini dilema ya, dilema karena menyangkut ya nasib orang, yang kedua mungkin ada hal-hal yang mereka tergantung dari bekerja sebagai tenaga kontrak. Nah ini kami sudah berupaya mencoba menyikapi sejak terbitnya PP 49 tahun 2018 kaitan manajemen P3K, ini kami coba sudah mulai ya memetakan. Pemetaan pertama kita lakukan pada tahun 2018. Di dalam tahun 2018 kita juga setiap tahun melakukan validasi tenaga kontrak. Kami juga sampaikan kepada OPD-OPD itu bahwasanya ke depan sejak terbitnya ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ini pasti ada dampaknya. Yang pertama, langkah kami sudah mencoba pemetaan tenaga kontrak yang ada, karena kami sudah agak banyak juga Mbak ya, tenaga kontrak yang ada ini sekitar 2.432, dan ini sangat membantu kami selama ini, terutama pelayanan kesehatan ya. Bagaimana kalau ini nanti dihapus, kami juga mulai berpikir bagaimana pelayanan yang ada. Contoh seperti petugas kesehatan ya, tidak kita pungkiri seperti home care ya, yang saat ini dia turun ke desa membantu orang-orang sakit, jemput bola ke desa. Kalau ini nanti hilang, ini juga jadi problem bagi kami. Tetapi secara aturan, regulasi, karena ini diatur dalam aturan di pemerintah, kita harus laksanakan, tetapi ada sebuah tawaran ya, bagaimana dari sisi kemanusiaan ini bisa nanti ada solusi. Karena kalau berdasarkan surat Menpan nomor 185, bahwasanya di situ kita diminta memetakan untuk kawan-kawan yang tenaga kontrak ini bisa ikut seleksi P3K. Pemetaan sudah kita lakukan dalam waktu 2 tahun, mudah-mudahan kalau di Kabupaten Pesawaran 95% kita sudah petakan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kerja. Ini harapannya apa? Kami berupaya ketika ini terjadi, kawan-kawan secara administrasi bisa ikut seleksi P3K. Kaitan dengan ke depan seperti apa, ya kami akan coba diskusikan, mungkin nanti akan kami konsultasikan, karena kalau berdasarkan surat Menpan, bagi pegawai-pegawai kawan-kawan yang tidak lulus seleksi P3K, otomatis dia dianggap gugur dan tidak bisa ikut tahapan selanjutnya. Karena kenapa? Problem juga di tempat kita Mbak, kalau kebutuhan jabatan-jabatan fungsional yang boleh diduduki oleh P3K itu dengan persyaratan pendidikan tertentu. Tapi banyak ya, masih mungkin separuh lebih di tempat kita itu tenaga kontrak yang hanya pendidikan SMA. Ini jadi problem juga bagi kita. Tetapi kami tetap berupaya ya memfasilitasi kaitan dengan segala informasi-informasi yang ada kaitan dengan P3K ini nanti ke depan seperti apa. Langkah yang pertama kita sudah tempuh dengan pemetaan jabatan, pemetaan pendidikan, kompetensi kawan-kawan. Ya harapannya ini nanti secara administrasi mereka lulus untuk seleksi P3K. Selanjutnya kaitan penganggaran ya, kami secepatnya akan berkoordinasi dengan tim TAPD. Kita juga akan segera lapor dengan Pak Bupati langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Kami berharap kepada kawan-kawan untuk tidak galau ya, tidak galau dulu, tetap bersabar. Kami akan mencoba memfasilitasi, mencari informasi untuk kawan-kawan biar tidak ya. Kalau saat ini wajar dong dengan terbitnya surat itu mereka galau. Karena ini juga sudah aturan-aturan sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak itu. Tetapi kami coba berupaya menggali informasi, berkonsultasi untuk kawan-kawan P3K ini. Kami juga agak sedih Mbak, bagaimana kawan-kawan yang sudah 15 tahun, 10 tahun mengabdi, ini tiba-tiba akan diputus ya.
dari sisi kemanusiaan juga harus kita pertimbangkan. Tetapi kembali lagi, karena ini sebuah aturan, mau atau tidak mau, tinggal kita mencari skema apa yang terbaik untuk mereka nanti. Secara regulasi aturan tidak menyalahi, mereka bisa juga tetap diberdayakan. Ini langkah yang mudah-mudahan nanti bisa disetujui. Kalaupun itu tidak, kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk menjembatani bagaimana harapan yang menjadi cita-cita mereka ini bisa terwujud. Karena tidak munafik, ketika mereka sudah bekerja, honor, ada harapan yang diharapkan oleh mereka. Itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, sebenarnya pemirsa di rumah bisa dilihat juga bahwa pemerintah pun tidak tinggal diam ya, Pak ya, sudah mencoba semaksimal mungkin untuk bisa bantu mensejahterakan para tenaga honorer. Kita mungkin banyak mendengar tentang mutasi yang dilakukan hanya untuk penyegaran atau refreshing agar tidak mengalami kejenuhan dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Bapak, apakah pegawai negeri sipil dari dalam Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung banyak yang mengajukan mutasi pindah ke Kabupaten Pesawaran? Oke, terima kasih Mbak. Ya, ini juga menjadi isu terkini ya, karena kita tahu kaitan pegawai mutasi ini hal yang biasa. Tetapi pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi daerah yang strategis sebagai penyangga ibu kota provinsi dan kota Bandar Lampung. Mereka berharap ketika tidak bisa masuk provinsi, bisa masuk kota Bandar Lampung. Tidak bisa masuk kota Bandar Lampung, pilihan terdekatnya di Kabupaten Pesawaran. Karena jarak Kabupaten Pesawaran yang sangat dekat dengan Bandar Lampung, tetapi kami melalui tim penilaian kinerja selalu membahas kaitan kebutuhan-kebutuhan ASN yang akan masuk dan keluar dari pemerintah Kabupaten Pesawaran. Karena kenapa? Kami tetap memprioritaskan skala prioritas kebutuhan ASN sesuai dengan anjap ABK yang dibutuhkan. Contoh, petugas kesehatan dan guru ini menjadi skala prioritas karena kita juga kondisi ini masih banyak butuh mereka. Kami dengan jabatan-jabatan tertentu itu masih bisa kita akomodir ya sesuai hasil rapat tim bisa kita terima, tetapi yang sifatnya umum, kebutuhan administrasi itu masih kita nomor duakan. Yang jelas pemerintah Kabupaten Pesawaran selektif terhadap pegawai yang akan mutasi ke pemerintah Kabupaten Pesawaran. Oke, baik. Jadi bisa dijelaskan bahwa diperbolehkan yang mutasi berdasarkan berbagai alasan ya Pak ya. Ya contohnya gini, kalaupun ada dokter yang mau pindah ke Pesawaran, anjap ABK-nya ada di Margapunduh, itu bisa kita terima. Karena di sana butuh tenaga kesehatan. Itu bisa mengukur seberapa kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.